Beda dengan e-rapor kurikulum Merdeka yang lama. Dan di sini mata pelajarannya sudah nampil cukup banyak. Tapi di sini untuk muatan lokalnya berbeda. Kemarin untuk menu hapus TP ini tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan mereview aplikasi e-rapor SD yang updatean terbaru ya teman-teman, yaitu updatean 5 Desember tahun 2022. Jadi pada tanggal 7 Desember ini ada updatean yang sudah diupload oleh Direktorat Sekolah Dasar, yaitu updatean per tanggal 5 Desember 2022. Updatean ini informasinya itu bisa mengatasi permasalahan yang dialami dari e-rapor kurikulum Merdeka sebelumnya. Jadi sebelumnya saya juga sudah menginstal aplikasi e-rapornya yang ini, tapi ini adalah aplikasi e-rapor SD kurikulum Merdeka yang lama. Nanti akan saya coba install aplikasi yang baru dan kita lihat bersama apakah permasalahan di aplikasi e-rapor lama ini bisa terselesaikan di aplikasi e-rapor updatean terbaru ini. Sebelumnya saya akan menguninstall dulu untuk aplikasi e-rapor yang lama. Caranya kita masuk saja untuk di e-rapor, kita klik uninstall. Ini saya uninstall dulu semua komponen, baru nanti saya akan menginstal aplikasi e-rapor yang baru. Ini sudah terhapus semua ya teman-teman, dan ini file backup restore-nya juga saya hapus. Setelah itu saya sudah mendownload untuk updatean yang terbaru ini. Ini tanggal saya download itu tanggal 7 Desember. Coba kita ekstrak dulu. Setelah itu kita coba install terlebih dahulu. Cara menginstal e-rapor yang versi baru sama dengan cara menginstal yang versi lama. Kita di sini masukkan nama kita. Lalu nama sekolah kita, kemudian kita klik lanjut. Ini kita next, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Coba ini saya jalankan saja. Dan ini kita langsung login saja menggunakan akun admin. Passwordnya sama dengan e-rapor yang lama, penggunanya admin, passwordnya admin 123456. Setelah itu kita klik masuk, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Sebelumnya akan saya buka Dapodiknya terlebih dahulu agar nanti saya ulang untuk settingan web service-nya, karena ini instalan baru jadi kita harus men-setting ulang untuk web service-nya. Ini saya login ke Dapodik. Saya masuk ke menu pengaturan, lalu web service. Ini nama aplikasinya saya copy saja. Lalu IP servernya localhost, lalu key saya copy dari sini, dan ini kita tulis NPSN sekolah kita, lalu kita klik simpan, lalu oke. Kita coba cek tes koneksinya, dan ini koneksi ke Dapodik berhasil. Kita bisa selanjutnya ambil data Dapodik. Nanti kita akan lihat apakah datanya sesuai dengan di Dapodik atau tidak. Begini ya teman-teman, coba kita lihat data siswanya 119, ini sama dengan yang di Dapodik.
Coba kita lihat di aplikasi Dapodik. Ini jumlah siswa 119 dan rombelnya 7, karena termasuk di sini dimasukkan ekstrakurikuler. Jadi 6 rombel untuk kelas 1 sampai 6 dan yang satunya adalah ekstrakurikuler. Maka menjadi 7. Guru yang terdaftar 7, ini juga betul karena 6 itu guru kelas dan yang satu adalah kepala sekolah, tapi kalau di e-raport memang terdata sebagai guru. Coba kita cek untuk di data referensi Dapodik. Ini untuk nama sekolah dan identitasnya sudah benar, kemudian data guru juga betul termasuk kepala sekolah. Data siswa kita cek saja jumlahnya, ini betul 119. Lalu data kelas dan wali ini juga betul ya, ada 6 kelas. Setelah itu data mata pelajarannya. Ini untuk data mata pelajarannya ini sesuai dengan yang disetting di Dapodik. Jadi ketika di Dapodik kita men-setting di rombel, ini saya tampilkan dulu. Ini untuk rombel kelas 4 yang saya setting Dapodiknya ada PAI. Kita cek di sini ada PAI. Lalu Pancasila, P5 Bahasa Indonesia, guru kelas matematika. Pancasila P5 ada di sini, ini P5. Lalu guru kelas, kemudian matematika, IPAS, olahraga, musik, matematika, IPAS, olahraga, lalu seni musik, kemudian seni musik, setelah itu seni rupa, bahasa Inggris, mulok bahasa daerah dan potensi daerah. Seni rupa ini, lalu bahasa Inggris, lalu IPAS dan mulok bahasa daerah dan mulok potensi daerah. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita setting di aplikasi Dapodik. Coba kita cek yang lainnya untuk data pembelajaran. Ini sudah sesuai, yaitu guru kelas 4 yang mengajar. Yang tadi kita sebutkan sesuai di Dapodik ini. Dan ini juga sama. Lalu ini untuk guru penjaskes itu titik Ambarwati, kita cek di sini. Ini ya penjaskes titik Ambarwati. Betul. Lalu kita ke data ekstrakurikuler, betul pramuka, karena di Dapodik saya cek ekskulnya saya inputkan hanya pramuka. Betul. Setelah itu kita ke data referensi lokal. Untuk input project ini nanti ya, kita di sini hanya melihat-lihat dulu apakah aplikasi ini sudah bisa kita gunakan atau belum, karena di e-raport kurikulum merdeka yang lama masih banyak permasalahan ataupun kendala yang kita temui saat kita mau menggunakannya. Ini untuk muatan sekolah tinggal diinputkan kalau ada. Lalu kita coba mapping mapel. Di mapping mapel coba kita ke kelas 4. Jadi untuk mapping mapel ini sebenarnya sudah terisi. Beda dengan di e-raport kurikulum merdeka yang lama, kita harus mengisi manual. Di sini sudah terisi nomor satunya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa, seperti itu. Jadi ini sudah tidak perlu kita mapping lagi, kecuali nanti ada tambahan mata pelajaran muatan sekolah baru kita mapping. Coba kita cek, misalnya kita coba hapus saja terlebih dahulu. Menu hapusnya berfungsi atau tidak. Misalnya di sini tidak ada muatan lokal, coba kita hapus. Tadi kelas 1. Nah, ini ya teman-teman, menu hapusnya berfungsi. Setelah itu coba kelas yang lain.
Yang lain juga seperti itu. Untuk kelas 4, 1 juga sudah termapping mapelnya, dan coba ke kelas 5 yang masih pakai kurikulum 13. Ini mata pelajarannya menggunakan mata pelajaran kurikulum merdeka. Jadi ini untuk kelas lain selain kurikulum merdeka, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Ini sebenarnya tidak bisa dipakai karena data mata pelajaran yang muncul di sini adalah memakai mapel kurikulum merdeka. Tapi nggak masalah, memang ini e-rapor khusus untuk kurikulum merdeka. Setelah itu coba kita menuju ke menu kita ke akun guru kelas 4. Nah ini ya, ada 12 mapel. Yang kemarin adalah permasalahannya. Yang pertama, ketika kita input tujuan, mata pelajarannya tidak nampil semua. Coba kita input tujuan pembelajaran untuk menggunakan e-rapor kurikulum merdeka updatean terbaru ini. Saya pilih kelas 4. Coba saya tampilkan, dan di sini mata pelajarannya sudah nampil cukup banyak. Tapi di sini untuk muatan lokalnya berbeda dengan yang kita setting di Dapodik. Misalnya di Dapodik tadi untuk muatan pembelajaran, muatan lokalnya ada 2, yaitu bahasa daerah dan potensi daerah. Di sini hanya ada 1 muatan lokal. Jadi mungkin solusinya nanti yang menu muatan lokal ini bisa kita gunakan untuk misalnya muatan lokal bahasa daerah. Lalu untuk muatan lokal potensi daerah, karena di sini nggak ada, maka kita harus menambahkan dulu di akun Dapodiknya untuk muatan lokal sekolah. Jadi nanti kita harus menambahkan muatan lokal yang kedua, karena kebetulan di sekolah saya ada 2 muatan lokal. Lalu yang kemarin tidak muncul adalah PAI, ini sudah muncul. Dan untuk seni dan budaya, di sini hanya muncul nama seni dan budaya. Jadi misalnya di Dapodik kita setting seni rupa, maka di sini munculnya hanya seni dan budaya. Karena ini saya uji coba, saya setting coba untuk menginputkan 2 seni, yaitu seni musik dan seni rupa. Namun yang muncul di sini hanya seni dan budaya. Tapi memang seharusnya yang kita setting hanya 1 ya. Karena untuk pelajaran seni ini kita hanya memilih 1. Ini coba tadi saya setting 2 karena buat uji coba. Setelah itu coba kita inputkan TP. Misalnya untuk matematika, di sini saya input TP1. Kemarin untuk menu hapus TP ini tidak berfungsi untuk e-rapor kurikulum merdeka yang kemarin, tapi coba untuk updatean yang terbaru ini menu hapusnya berfungsi atau tidak. Kita coba hapus, dan ini sudah berfungsi. Jadi untuk TP-nya ini sudah terselesaikan menurut saya. Beda dengan e-rapor kurikulum merdeka yang lama, kita tidak bisa menghapusnya, dan sekarang kita sudah bisa menghapusnya. Selanjutnya, kemarin kita coba ke menu input nilai. Kita pilih kelas 4 lalu namanya. Kemarin kita tidak bisa mengimpor nilai. Ketika kita klik menu impor ini, yang muncul mata pelajarannya hanya 1, dan sekarang sudah banyak sesuai yang ada di mapping mapel tadi. Sudah ada PAI, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, PCOK, dan lain sebagainya. Ini sudah muncul semua. Tapi menurut saya di sini yang masih saya bingung adalah di sini saya login dengan akun guru kelas 4. Tapi di sini bisa muncul PJOK. Sedangkan untuk PJOK ini harusnya guru lain.
Coba saya cek di Dapodik, dan ini di Dapodik guru PJOK nya saya setting dengan nama guru lain. Jadi bukan guru ini, tapi PJOK bisa nampil di guru ini. Karena kalau yang saya pahami harusnya untuk PJOK ini yang menginput nilai adalah loginnya sebagai guru PJOK, bukan guru kelas. Namun ini juga mungkin bisa diakali, yaitu yang menginputkannya adalah guru kelas, namun pengolahan nilainya itu dari guru PJOK. Jadi guru PJOK memberikan daftar nilai ke guru kelas agar diinputkan oleh guru kelas seperti ini. Kemudian kemarin permasalahannya lagi adalah ketika kita mau backup data itu tidak bisa atau error. Coba sekarang saya masuk lagi ke akun admin. Coba kita melakukan backup data. Ini kita coba backup dan restore, kita backup data. Lalu kita kembali. Ini sudah tidak error lagi, dan jadi kemarin yang aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka lama ketika kita klik backup data restore maka akan terjadi error, namun sekarang sudah tidak terjadi. Tapi kita cek dulu data backup-nya tersimpan atau tidak. Nah ini ya teman-teman, sudah tersimpan tanggal 7 pukul 19.15. Ini betul tersimpan, yaitu tanggal sekarang. Setelah itu coba saya login menggunakan guru kelas 1. Kita lihat dulu di e-rapor, di Dapodik ini guru kelas 1, tombol kelas 1. Saya cek pembelajaran. Di sini saya tidak men-setting untuk SK mata pelajarannya. Jadi untuk guru saya setting sebagai guru kelas. Jadi untuk SK-nya ini kosong, dan untuk e-rapor yang kemarin kita tidak bisa menampilkan mata pelajaran yang tidak kita setting di Dapodik ini. Jadi untuk e-rapor kurikulum Merdeka yang pertama kemarin kita harus men-setting PTK siapa yang mengajar di Dapodik ini agar muncul di e-rapor. Tapi coba kita login untuk e-rapor yang baru ini. Ini untuk kelas 1 tidak saya setting untuk pelajarannya, yaitu langsung saja di guru kelas, dan coba saya login untuk guru kelas 1. Coba masuk, dan ini guru kelas 1. Coba kita cek input nilai. Kemarin itu tidak muncul untuk nilainya atau untuk untuk mata pelajarannya. Tapi sekarang coba kita, nah di sini muncul juga ya teman-teman. Jadi untuk e-rapor yang baru ini kita sudah tidak perlu men-setting untuk mata pelajarannya. Jadi kemarin untuk kurikulum Merdeka yang lama kita harus men-setting PTK-nya, SK mengajarnya, tanggal SK-nya untuk tiap mata pelajaran. Namun untuk sekarang sudah tidak perlu. Jadi permasalahan untuk TP juga sudah terselesaikan. Jadi kesimpulan saya, review sementara untuk aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka yang updatean terbaru ini, yaitu yang tanggal 5 Desember. Untuk permasalahan mata pelajaran yang tidak muncul itu sudah terselesaikan. Lalu kedua, permasalahan ketika mau menghapus TP juga tadi kita sudah praktikkan bisa dihapus. Lalu untuk backup data juga sudah bisa kita lakukan, karena untuk aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka kemarin kita tidak bisa membackup data. Lalu yang kedua, mapping mapelnya tadi sudah otomatis, sudah termapping dari sana. Kita sudah tidak perlu memapping mapel lagi. Lalu untuk e-rapor yang terbaru ini kita sudah tidak perlu men-setting guru per mata pelajaran. Jadi walaupun di sini kita tidak setting guru untuk PAI dan sebagainya, dia akan tetap muncul di aplikasi e-rapor.
Dan misalnya ada mata pelajaran yang tidak muncul, misalnya ini. Di sini saya ada dua muatan lokal, yaitu bahasa daerah dan potensi daerah. Maka kita bisa menambahi satu muatan lokal ini menggunakan muatan lokal di sini, yaitu di mapel muatan sekolah ini. Jadi kita tambah untuk muatan pelajaran yang Dawet Ayu, karena yang muatan lokal yang bawaannya itu hanya satu. Lalu untuk seni juga sudah nampil tadi saat kita mapping mapel, walaupun di sana sudah tidak dibedakan seni apa, walaupun di Dapodik itu ada jenisnya seni tari, musik, rupa, tapi di mapping mapel tadi hanya seni dan budaya. Jadi mungkin untuk penamaannya bisa kita ubah di mapping mapel. Coba kita cek kelas 5. Misalnya ini, di sini tadi seni dan budaya. Untuk nama mapel di raport bisa kita ubah, misalnya di sekolah kita yang mengajarkan hanya seni musik, maka di sini kita ubah saja menjadi seni musik. Seperti ini, lalu kita klik simpan. Maka ini sudah bisa terganti. Jadi walaupun namanya seni dan budaya, di TP kita bisa menggantinya untuk nama mapel di raportnya dengan seni musik, yaitu di mapping mapel. Jadi seperti itu review kali ini dari saya. Nanti untuk aplikasi e-raport terbaru ini akan saya coba dulu sampai bisa cetak rapor. Jadi kira-kira seperti apa nanti akan saya review ulang kalau kiranya saya sudah menyelesaikan input data e-raport sampai cetak rapor. Dan nanti juga akan saya buatkan video mengenai tutorial langkahnya satu persatu untuk e-raport kurikulum Merdeka versi updatean terbaru ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui saat saya mengupdate video terbaru lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.